Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basil Friedi dari 1TETA. Saya akan menjelaskan percobaan 4 pada matkul praktikum rangkaian elektronika dengan judul Dasar Rangkaian Regulator Zener. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita memahami fungsi dioda Zener dan mengetahui pengaruh pemasangan dioda Zener terhadap perubahan input maupun arus beban. Dioda Zener memiliki karakteristik reverse, di mana terdapat harga tegangan tertentu yang hampir tidak tergantung arus dioda. Karena itu, dioda Zener ini dalam banyak penerapannya digunakan sebagai peralatan referensi tegangan. Nah, pada praktikum ini kita membuat sebuah rangkaian yang pertama memiliki beberapa komponen, yaitu ada baterai yang kita jadikan sebagai tegangan input, 2 buah resistor dengan nilai yang berbeda, 2 buah ammeter, dan 1 buah voltmeter yang digunakan sebagai VO atau tegangan output. Nah, di sini kita memiliki 1 buah dioda Zener sebagai komponen utama. Kemudian kita rangkai komponen ini satu persatu dengan menghubungkannya menggunakan kabel jumper seperti ini, sehingga terbentuklah rangkaian seperti ini. Nah, sebelum kita melakukan percobaan praktikum, kita pastikan nilai pada dioda Zener ini sudah bernilai 5,6 volt, dan kita rubah saturation current-nya menjadi 0,00001 ampere. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita akan melakukan praktikum dengan 3 jenis nilai RL yang berbeda-beda. Yang pertama ada 1 k ohm, 10 k ohm, dan 100 k ohm. Kemudian untuk tiap-tiap jenis RL-nya kita akan melakukan percobaan sebanyak 5 kali dengan 5 buah jenis tegangan input yang berbeda, yaitu ada 1 volt, 3 volt, 5 volt, 7 volt, dan 9 volt. Pertama kali kita akan melakukan percobaan dengan keadaan RL 1 kilo ohm dan tegangan input yang diberikan 1 volt. Kemudian kita jalankan rangkaian sehingga muncul nilai-nilai pada IZ, IL, dan V0. Kemudian nilai tersebut kita pindahkan ke tabel percobaan tadi, sehingga didapatlah seperti ini, IZ, IL, dan V0-nya. Kemudian kita rubah nilai inputnya menjadi 3 volt. Kemudian kita jalankan. Nah, akan muncul nilai seperti ini pada IZ, IL, dan V0. Kemudian nilai tersebut kita pindahkan ke tabel percobaan. Nah, sehingga didapatkan nilai IZ, IL, dan V0. Untuk Vin 5 volt, 7 volt, dan 9 volt, lakukan cara yang sama seperti cara sebelumnya. Nah, untuk RL 10 kilo ohm bagaimana caranya? Caranya adalah kita tinggal mengganti nilai pada resistor ini sebesar 10 kilo ohm. Nah, kemudian kita rubah tegangan inputnya menjadi 1 volt sesuai tabel percobaan. Kemudian kita jalankan. Nah, akan muncul nilai seperti ini pada IZ, IL, dan V0-nya. Lalu kita masukkan nilai yang keluar pada IZ, IL, dan V0 ke tabel percobaan, sehingga nilai IZ, IL, dan V0 pada tabel percobaan seperti ini. Nah, untuk tegangan input 3 volt didapatkan nilai seperti berikut. Nah, tinggal kita pindahkan saja ke tabel percobaan seperti sebelumnya.
sehingga didapatkan seperti ini. Nah, untuk 5 volt, 7 volt, dan 9 volt, lakukan cara yang sama seperti 1 volt dan 3 volt tadi. Nah, kemudian untuk RL 100k ohm, kemudian kita ganti RL menjadi nilai 100k ohm seperti tadi. Nah, sehingga didapatkan seperti ini. Kemudian kita uji tegangan inputnya pada tegangan input 1 volt, lalu kita jalankan. Nah, setelah muncul nilai pada IZ, IL, dan V0, kita pindahkan nilai tersebut ke tabel percobaan, sehingga seperti ini yang tertera pada tabel percobaan. Untuk Vin 3 volt, 5 volt, 7 volt, dan 9 volt, lakukan cara yang sama seperti sebelumnya. Setelah dilakukan percobaan untuk mencari nilai IZ, IL, dan V0, lalu masih ada tersisa 2 buah jalan percobaan yang belum kita lakukan, yaitu adalah PL atau daya dan persen regulasi. Sebelum mencari daya dan persen regulasi, terlebih dahulu kita harus mencari tegangan open circuit. Nah, untuk yang belum tahu, tegangan open circuit itu adalah keadaan di mana resistor L atau RL pada rangkaian dilepas atau tidak dipasang dan digunakan lagi dalam rangkaian. Kira-kira seperti ini. Nah, otomatis kita tidak memerlukan nilai RL dalam percobaan ini. Kita hanya memakai nilai tegangan input, yaitu 1 volt, 3 volt, 5 volt, 7 volt, dan 9 volt. Kemudian kita ukur nilai tegangan dengan mengganti tegangan input menjadi 1 volt. Kemudian kita ukur. Nah, setelah didapatkan hasil IZ, IL, dan V0-nya, lalu kita pindahkan ke tabel percobaan seperti ini. Nah, untuk 3 volt, 5 volt, 7 volt, dan 9 volt, lakukan cara yang sama seperti cara 1 volt. Nah, setelah didapatkan tabel open circuit ini, barulah kita mencari nilai daya dan persen regulasi. Nah, untuk mencari daya dan persen regulasi menggunakan rumus persamaan. Nah, kita ambil sampel, satu buah sampel pada tabel percobaan, yaitu misalnya kita pakai dalam keadaan RL 1k ohm dan V input 7 volt. Nah, lalu kita cari nilai daya atau PL-nya dengan menggunakan rumus IL dikali VL. Kita masukkan IL pada 7 volt, yaitu sebesar 0,0056, dan VL di sini sama dengan VO atau tegangan output, yaitu sebesar 5,594, dan didapatkan hasil dayanya yaitu 0,0313264 watt. Kemudian kita mencari persen regulasi pada keadaan RL 1k ohm dan Vin 7 volt. Nah, untuk mencari persen regulasinya, kita menggunakan rumus V open circuit dikurang V output per V open circuit dikali 100%. Di mana di sini kita menggunakan V open circuit yang di 7 volt sesuai dengan ketentuan yang telah digunakan sebelumnya. Kita gunakan V open circuit 5,647 dikurang dengan V output pada tabel pertama, yaitu besar 5,594 volt per V open circuit dikali 100%. Nah, sehingga didapatkan hasil persen regulasinya sebesar 0,0021%. Nah, setelah dilakukan semua percobaan dengan baik dan benar, didapatkanlah kurang lebih seperti ini hasil dari percobaan dengan data-data sebagai berikut. Nah, dioda Zener ini sangat bagus digunakan untuk penstabil tegangan atau regulator tegangan, karena dioda Zener ini memberikan tegangan yang tetap dan sesuai dengan Zenernya terhadap
tegangan input yang diberikan. Di sini kita memiliki resistor RS dan tadi memiliki resistor RL di sini. Resistor di sini berfungsi sebagai pembatas arus. Arus pada rangkaian ini tidak akan berubah sama sekali karena pada hakikatnya dioda Zener hanya menstabilkan tegangan dan bukan menstabilkan arus. Arus waktu-waktu bisa saja berubah apabila tegangan supply diganti nilainya menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil. Berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa semakin besar tegangan input yang diberikan, maka tegangan output akan semakin besar pula. Begitu juga dengan arus IZ IL, yang mana artinya pada rangkaian ini tegangan berbanding lurus dengan arus. Nah, begitu juga dengan persen regulasinya dan daya. Pada persen regulasi, hal ini berbanding terbalik. Tegangan input berbanding terbalik dengan persen regulasi. Semakin besar tegangan input, maka nilai pada persen regulasi maka akan semakin kecil. Tetapi berbeda dengan tegangan atau daya. Daya pada rangkaian ini berbanding lurus terhadap tegangan input. Baiklah, sampai di sini dulu yang bisa saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.